Di suatu pagi yang cerah, Ibu Lilis duduk di depan terasnya. Wajahnya tampak pucat, tubuhnya terasa lemah. Sekali ia meraba bagian perutnya, seolah mencari jawaban dari rasa sakit yang mendera. Tatapannya terasa kosong, seakan percampuran antara kelemahan dan kecemasan. Sedangkan di sisi lain Pak Anto dengan kesehariannya. Seakan ia tidak menyadari betapa rapuhnya perempuan yang duduk di depannya. Dua dunia yang bertemu dalam satu teras. Yang satu dengan kesehariannya, yang satu dengan menahan rasa sakitnya. Dek, kok kamu lemes banget? Kamu udah makan apa belum toh? Belum mas, aku nggak nafsu makan, mual terus juga pusing, badan nggak enak. Kamu tuh harus makan. Kemarin kan waktu periksa ke bidan, katanya kamu hamil dan katanya kamu kekurangan gizi. Jadi kamu harus makan, kalau enggak nanti kamu lemes sama pucat. Kalau kamu nggak mau makan, aku kan jadi bingung. Aku juga bingung mas, ini kan anak pertama kita, aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Periksa ke bidan udah, tapi disuruh hanya makan banyak. Aku nggak tahu makan apa yang bagus untuk ibu hamil. Hei, Bu Lilis! Selamat pagi, Bu Lilis, Pak Anton. Lagi santai-santai ya pagi ini. Oke Bu, Niki lagi santai sambil nemenin istri biar nggak sendirian di rumah. Wah, Bu Lilis, gimana kabarnya? Oh, kayak pucat banget. Lagi sakit kok, Bu? Iya nih Bu, aku tuh kayak pusing terus juga mual. Saya kira tuh saya hanya masuk angin, tapi ternyata saya lagi hamil. Wah, serius, Bu? Wah, selamat ya, Bu. Udah berapa bulan? Iya ini Bu, baru masuk 3 bulan. Saya juga baru tahu minggu lalu. Saya kira tuh, saya nggak ngerti kalau ini lagi hamil. Wah, berarti Ibu harus udah mulai jaga kesehatan. Lah Ibu itu udah periksa ke bidan apa belum? Baru sekali Bu, itu pun saya yang maksa. Soalnya ini kan kehamilan pertama, jadi kita bingung harus ngapain. Wah, kalau begitu Ibu Lilis harus ikut kelas susu hamil. Di situ banyak info penting terkait dengan diri, kemudian tanda bahaya, dan juga persiapan melahirkan. Saya dulu waktu hamil juga ikut kelas ibu hamil. Seru loh Ibu, di sana ada senamnya juga. Nah kebetulan saya itu tadi dari kader. Nah terus saya tuh dapat ini brosur. Nah ini tentang kelas ibu hamil. Wah, ada kelas ibu hamilnya ya, Bu. Saya coba baca-baca dulu ya Bu. Makasih ya, Bu, atas informasinya. Kami emang butuh banyak informasi Ibu, apalagi ini kan kehamilan pertama nggih Bu. Mas Saima, Bu Lilis, Pak Anton, kita kan tetangga ya, saling bantu itu sudah menjadi hal yang biasa. Yang penting sudah sehat, kayu juga sehat. Kalau Bu Lilis udah ikut kelas ibu hamil, pasti Bu Lilis lebih tenang dan juga paham apa yang harus Bu Lilis lakukan. Gitu ya, Pak Anton, Bu Lilis, saya pamit dulu karena udah tunggu anak. Bu Lilis ya. Hati-hati ya. Makasih Bu. Iya. Oh, ternyata di sini ada gizi ibu hamil, senam ibu hamil, tanda bahaya kehamilan. Ternyata lengkap juga ya. Apa aku ikut aja besok ya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ini Bu dudukku. Iya. Berarti apa ini Bu? Ini loh Bu, saya lagi baca-baca brosur yang Ibu beli kemarin tuh. Oh, bagus toh. Ibu tertarik ya sama kelasnya? Iya nih Bu, karena tuh banyak banget yang belum saya tahu. Dia pengen ikut, tapi ini daftarnya di mana ya Bu? Tenang aja Bu, nanti saya akan menghubungi Bu Siti sama kader. Nah nanti Ibu akan diarahkan untuk bagaimana prosedurnya gitu nggih. Karena kemarin waktu saat pendataan Ibu bidan belum tahu kalau Ibu ini lagi hamil. Nah besok sekalian Ibu dimasukin di grup dan di situ Ibu bisa tahu kapan jadwal kelas Ibu hamilnya. Terus Ibu bisa diskusi dengan ibu-ibu yang lain gitu.
Makasih ya Bu atas informasinya ini loh. Iya, sehat-sehat ya Bu. Iya. Semoga lancar kelas ibu hamilnya. Amin. Assalamualaikum Bu. Bu Rani, ya ampun. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Kesini mau ngapain? Mau ngomongin sesuatu Ibu. Itu sini masuk Bu, sini masuk. Maaf ya rumahnya bisa ada acara kemarin, jadi udah kosong. Apa? Jangan Bu, ini loh Bu, saya tuh mau menginformasikan. Nah, ada ibu hamil baru. Siapa Bu? Itu loh Bu Lilis, istrinya Pak Anton. Oh, Bu Lilis itu yang makanya di sana. Iya. Oh, Itu loh udah hamil 3 bulan itu. oh my god. Dan saya tuh mau minta tolong untuk dimasukin ke grup ini pas ibu hamil. Oh, pas ibu hamil itu. Oh ya, boleh boleh. Maaf. Tapi saya nggak punya nomor kontaknya. Boleh nggak di gini? Nomor tahu nggak? Tahu Bu. Nomornya ini 0835 4621 7286. Ya. Oke, ini sudah saya cek ya. Nanti saya masukin ke grup ya, Bu. Oh, makasih banyak ya Bu. Iya. Sama-sama. Ini nanti besok tuh ada kelas ibu hamil hari Sabtu. Oh iya. Iya, jam 9 pagi. Nanti saya undang Bu Lilis juga sama ya. Dengan Bu. Oh ya, boleh. Nanti tolong diajarin aku bala bersedunia dan lain-lain. Aduh, makasih banyak ya. Saya pamit dulu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama ya Bu. Selamat pagi, Ibu hebat. Lagi Ibu. Nah, pada hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting nih Ibu-Ibu, yaitu tentang gizi pada ibu hamil. Nah, Ibu-Ibu bisa dibuka buku KIA-nya di bagian porsi makan dan minum. Baik, sudah dibuka Ibu-Ibu semua? Sudah Bisa sambil dibaca-baca nggih. Nah, kenapa penting? Karena gizi yang cukup akan membantu pertumbuhan janin, menjaga kesehatan ibu, dan mencegah komplikasi seperti anemia dan bayi lahir dengan berat rendah. Nah, betul banget Bu Bida. Kalau semisal ibu yang mengalami gizi kurang, itu cenderung mudah letih, mudah capek, dan juga rentan untuk kena kek atau kekurangan energi kronis, begitu Ibu. Nah, ada beberapa gizi yang harus dipenuhi Ibu. Yang pertama ada protein, terus ada pertumbuhan janin dan jaringan ibu. Ada zat gizi untuk mencegah anemia. Lalu ada kalsium dan vitamin untuk tulang dan daya tahan tubuh. Dan jangan lupa ada karbohidrat dan lemak sehat sebagai sumber energi. Dan ingat, makanan yang sehat itu nggak terlalu mahal ya Ibu. Bu, kalau di rumah cuma ada telur, terus nggak ada nasi, supaya tetap makan bergizi itu bagaimana ya Bu? Wah, pertanyaan bagus nih Bu Lilis. Kalau nggak ada nasi, bagaimana nih Bu Didan? Nah, ibu-ibu semua bisa menggantinya dengan sumber karbohidrat yang lain. Misalnya dengan gandum, singkong, ubi, ataupun jagung. Satu butir telur bisa menjadi sumber protein apabila dikombinasikan dengan bahan lain, misalnya dengan daun kelor, dengan tempe, ataupun dengan ikan teri. Bisa juga memakai kaldu ayam dan ikan sebagai rasa air. Begitu ya Ibu-Ibu. Bu, saya mau tanya, ini kalau misalnya saya makan tuh suka mual Bu, itu gimana ya Bu solusinya? Baik, mual dan muntah hidrogen satu itu sangat normal ya Bu. Ibu bisa makan sedikit demi sedikit, misalnya dengan 3 kali sehari dengan porsi yang sering ataupun sedikit, dan juga bisa minum air yang cukup
dan memilih camilan yang sehat seperti buah, kacang, atau prebiotik. Gitu Ibu. Nah, begitu ibu-ibu, yang penting itu ibu-ibu kreatif dan tahu fungsinya. Makanya nggak harus mahal, bahan-bahannya juga nggak harus yang fancy, mewah. Tapi yang penting adalah kandungan gizi dari makanan yang ibu buat, apakah sudah sesuai dengan kehamilan atau belum ya ibu? Gitu. Masak apa ya hari ini ya? Ya, adanya cuma ini. Apa aku masak seadanya aja ya? Kata Bu Bidan kan makanan bergizi nggak harus mahal, yang penting bergizi dan banyak proteinnya. Ya udahlah, aku masak seadanya. Apa aku sambil ngobrol aja ya? Siapa tahu aku bisa dapat cuan dari situ, terus bantu suami dan jadi inspirasi ibu-ibu. Nah, sekarang kita sharing aja ya Ibu. Mungkin dari pengalaman yang sedang dialami maupun yang pernah dialami bisa dibagikan di sini ya Ibu. Saya mau sharing Bu. Kemarin kan saya ikut kelas ibu hamil ya Bu, dan saya lupa nih kata Bu Bidan kan kalau mau harus makan sedikit tapi sering. Nah saya udah lakuin Bu di rumah, dan sekarang saya sudah tidak terlalu mual Bu. Jadi untuk ibu-ibu, kalau saya mual bisa makan sedikit tapi sering. Wah, pengalaman yang sangat luar biasa Ibu. Dari ibu yang lain, apakah ada pengalaman yang mau dibagikan? Saya Bu. Jadi kan ini kehamilan pertama saya ya Bu. Nah sebelumnya tuh ya Bu, saya belum tahu makanan apa saja yang bergizi untuk saya. Maka ternyata ya Bu, makanan bergizi tuh gak harus mahal loh. Kan waktu itu tetangga saya itu ada yang beri informasi Bu kepada saya untuk ikut kelas ini. Ternyata di sini tuh banyak Bu informasi tentang makanan bergizi untuk ibu hamil. Nah yang penting tuh bergizi Bu, nggak harus mahal. Terus saya juga mulai tuh Bu berkreasi di rumah seadanya, yang penting bergizi. Boleh minta resepnya nggak Bu? Oh boleh banget tuh, saya tuh udah itu loh Bu berkreasi di TikTok. Siapa tahu besok jadi konten kreator. Oh iya, boleh. Bisa ngomong. Iya, gitu ya. Awalnya Ibu Lilis adalah calon ibu hamil yang kebingungan, mual, lemas, dan tidak berdaya. Namun karena adanya dukungan dari suami, orang terdekat, kader, dan Ibu Bidan, Ibu Lilis mulai menyadari bahwa menjadi ibu hamil bukanlah pasrah. Ia menemukan semangat lewat pengetahuannya bahwa gizi bisa didapat dari hal-hal sederhana di sekitar rumah kita. Bahkan sekarang Ibu Lilis bisa membuat makanan yang bergizi untuk dirinya dan bayinya. Bahkan ia juga membantu perekonomiannya melalui hal-hal sederhana yang ia lakukan. Inilah makna pemberdayaan dari ibu hamil. Ketika seorang perempuan berani mencoba, mencari tahu hal baru, mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Karena kehamilan bukan hanya sekedar menunggu lahirnya seorang bayi, tetapi juga lahirnya seorang ibu yang tangguh.